Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Zaberman. Dalam episode penyaliban Tuhan Yesus, kali ini kita akan memperhatikan seorang pribadi yang bernama Simon, yaitu Simon Kirene. Simon yang berasal dari kota Kirene, sebuah kota di Afrika Utara. Nama Simon ditulis 3 kali dalam Perjanjian Baru ini, orang yang sama. Ketika mereka berjalan ke luar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Pada waktu ini dari Matius 27 ya, tapi dalam yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Roma 16:13, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Perhatikan nama Simon ditulis 2 kali dalam Matius dan Markus. Nama Rufus ditulis 2 kali dalam Markus dan Roma. Jadi kita tahu urut-urutannya. Simon punya anak namanya Alexander dan Rufus, dan punya istri yang diakui sebagai ibu Paulus sendiri, seperti ibunya Paulus sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berarti Simon adalah orang yang kelihatannya merayakan Paskah. Ini orang yang percaya kepada Yahweh. Apakah ini orang Israel diaspora Afrika atau memang orang Yahudi? Tapi yang jelas dia ikut ambil bagian dalam penyaliban Tuhan Yesus. Ia meringankan Yesus memikul salib walaupun dipaksa. Tapi dari pengalaman ini kita tidak tahu persis, tetapi istrinya menjadi orang yang melayani Paulus, sehingga disebut seperti ibunya. Dan lebih daripada itu, anaknya yang bernama Rufus adalah orang pilihan dalam Tuhan. Bagaimana dengan keluarga Bapak Ibu Saudara? Apakah anak-anak saudara sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka? Atau menantu saudara adalah orang beriman? Cucu saudara orang beriman? Mari kita lihat kisah ini. Simon ambil bagian dalam pelayanannya, ikut memikul salib Yesus. Istrinya rohani, anaknya yang bernama Rufus juga rohani. Jika dihubungkan demikian, orang yang ikut ambil bagian dalam pelayanan akan mempunyai keluarga yang rohani. Istrinya terpengaruh, anaknya terpengaruh. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Usul saya, Bapak Ibu Saudara ambil bagian dalam pelayanan, sehingga kehidupan Bapak Ibu Saudara dilihat oleh istri saudara, anak saudara, sehingga mereka menjadi orang yang beriman, bahkan yang taat melayani Tuhan. Mari kita membuat generasi yang menjadi pelayan Tuhan. Silahkan saudara ambil bagian dalam pelayanan di gereja, di organisasi Kristen, di kelompok PA, di sekitar saudara. Apa yang dapat saudara lakukan untuk Tuhan melalui gereja, melalui kelompok saudara, melalui apa yang Anda miliki untuk
menolong sesama, khususnya menjadikan orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus mulai dari keluarga kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kehidupan Simon. Jadikanlah kami orang yang ikut ambil bagian dalam pelayanan, melayani Engkau sebagaimana Simon ikut ambil bagian memikul salib Yesus. Tuhan, ajarkanlah kami mengenal kemampuan yang ada pada kami untuk kami praktekkan di dalam pelayanan kami, baik di gereja, di masyarakat, di organisasi Kristen, di tempat kami bekerja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. COVID belum selesai, jadi pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, juga jauhi kerumunan dan kurangi kegiatan. Kegiatan penting sajalah yang saudara bisa lakukan. Kalau tidak penting di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda. Jikalau ada kritik atau saran, silakan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silakan hubungi kami dengan WA Saparman 0818979114 atau kirim email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.